Cerita ini berdasarkan kisah nyata, kisah yang mungkin tidak akan dilupakan oleh warga desa kami. Bahkan mungkin akan terus diceritakan kepada anak cucu, karena teror rasa seram yang diciptakan tak bisa dilupakan. Aku bersyukur karena aku terlahir sebagai orang biasa, bukan orang dengan kemampuan istimewa yang bisa merasakan, melihat atau bersinggungan dengan makhluk halus. Seumur hidupku, aku tidak pernah memiliki pengalaman supranatural. Meskipun begitu, aku percaya kalau mereka itu ada. Berbeda denganku, adikku memiliki kepekaan terhadap hal-hal supranatural. Adikku sering diikuti dan diganggu oleh mereka yang ingin menunjukkan eksistensi dirinya. Sore hari di kala senja mulai hadir, ku dengar suara gaduh tetangga. Aku keluar bersama adik dan ibuku, ingin tahu apa yang membuat mereka sangat ramai. Kulihat sebuah mobil pick-up dan sebuah sepeda motor dan seseorang yang berbaring di atas tanah. Aku langsung sadar, pasti sedang terjadi kecelakaan. Kecelakaan terjadi tepat di selatan rumah kami, yang jaraknya kira-kira sekitar 50 meteran. Segera aku ke sana dan kulihat korbannya adalah seorang nenek. Darah mengalir deras dari kepala belakangnya. Matanya melotot, seolah terkejut pada kematiannya yang tiba-tiba. Aku langsung berjongkok dan menutup matanya. Sedikit merasa kesal pada para tetangga yang tidak tanggap. Aku melirik kaki kanan bagian dalamnya yang terkoyak, sambil menerka-nerka apa yang terjadi. Kecelakaan ini sangat aneh. Desaku adalah desa kecil yang terpelosok. Jalanannya pun tidak begitu luas dan juga sepi. Bagaimana kecelakaan ini bisa terjadi? Kurasakan seseorang menepuk bahuku. Saat aku menoleh, kulihat adikku berdiri di belakangku. "Mbak, ayo pulang. Kok hawanya nggak enak gini ya?" Aku menolak ajakannya, karena masih penasaran apa yang terjadi. Adikku pun akhirnya kembali ke rumah sendirian. Seorang tetua desa pun akhirnya datang. Beliau bilang, nenek itu warga desa kami tapi berbeda dusun. Beliau sudah menghubungi keluarganya dan kasus ini akan diselesaikan secara kekeluargaan. Aku pun akhirnya bertanya pada tetanggaku kronologi ceritanya. Almarhumah baru saja pulang setelah belanja dari toko kelontong sekitar 500 meter dari TKP. Si pemilik toko merasa kasihan pada almarhumah karena sudah tua namun harus berjalan kaki. Sementara rumahnya lumayan jauh. Ia akhirnya mengutus anaknya yang baru pulang sekolah untuk menjemput. Singkat cerita, almarhumah pun dibonceng dengan motor dengan posisi duduk menyamping. Tiba pada lokasi kejadian, di kanan jalan ada gundukan pasir bangunan yang menyita tempat. Dan di kiri jalan ada tumpukan bambu yang baru dipanen sehingga ujungnya masih runcing-runcing. Dari arah berlawanan, ada mobil pick-up yang hendak lewat. Karena menghindari gundukan pasir, dan karena jalanannya sempit, mobil itu lewat memenuhi jalan. Anak pemilik toko berniat menghindari mobil pick-up dan berkendara sangat mepet ke kiri jalan. Tanpa disangka, kaki almarhumah tersangkut bambu dan terjatuh dengan kepala belakang membentur jalan dengan keras. Bahkan di ujung bambu itu masih tersisa sempilan
daging almarhumah. Pemilik bambu dan pasir bangunan adalah orang yang sama. Warga menyalahkannya karena kelalaiannya meletakkan barang pribadi di jalan milik umum. Dan akhirnya menghilangkan nyawa seseorang. Kulihat pemilik bambu dengan panik langsung mengangkut bambu-bambunya masuk ke pekarangan rumahnya. Nampaknya dia takut disalahkan. Maghrib pun tiba. Ibuku baru saja berangkat keluar kota mengurusi bisnisnya. Tinggallah aku sendirian bersama adikku. Tiba-tiba adikku bilang, "Mbak, kok hawanya gak enak gini ya?" Lagi-lagi, aku tidak menghiraukan perkataannya dan berangkat menutupi satu persatu jendela rumah. Saat aku melihat arah selatan rumah, aku tiba-tiba merasa merinding. Entah kenapa terasa sangat gelap dan suram di selatan rumah itu. Tengah malam adikku tiba-tiba membangunkanku. Ia mendengar suara seseorang seperti menyeret sesuatu lewat bolak-balik di depan rumah. Bahkan ia masih mendengar suaranya saat berbicara padaku. Aku mencoba mendengarkan, namun aku tidak mendengar apapun. Aku menyuruhnya tidur kembali dan berhenti berpikiran negatif. Keesokan harinya, pagi-pagi buta, ku dengar suara gaduh para tetangga. Aku keluar dan melihat keramaian di tetangga kanan rumahku. Aku bertanya, apa yang sedang terjadi? Mereka berkata, beliau ditemukan pingsan subuh tadi. Aku menyenguk beliau yang terlihat masih lemas. Seseorang bertanya padanya, apa yang terjadi? Beliau berkata, kalau Mbah A, nama orang yang meninggal kecelakaan, mengetuk pintu dan berdiri di depan rumahnya sambil melotot dan bersimbah darah. Hingga beberapa hari, mungkin lebih dari seminggu, kami semua mendapat teror dari hantu tersebut. Kita menyebutnya Mbah Pring. Pring adalah bahasa Jawa dari bambu. Sekitar 10 atau lebih rumah di kanan kiriku pernah mendapat kunjungan dari Mbah Pring. Selepas maghrib, tak ada satupun yang berani keluar rumah. Bahkan semua warga di desaku menghindari melewati jalanan depan rumahku saat malam. Suatu malam, aku merasa udara sangat dingin dan tidak enak. Rumahku rasanya sangat mencekam. Aku berpikiran, mungkin karena aku terpengaruh situasi penuh teror yang dirasakan oleh para tetanggaku. Aku pun berangkat tidur. Malam ini aku sangat lelah karena persiapan acara Bajar di SMA-ku. Kulihat adikku sudah tertidur pulas. Aku pun tidur di sampingnya. Karena kami sejak kecil tinggal hanya berdua di rumah, sedangkan kami berdua seorang perempuan. Aku sebagai yang paling tua, berperan sebagai pelindung. Aku terlatih untuk selalu waspada bahkan saat aku tidur. Meskipun aku sudah tidur pulas, aku akan terbangun jika ada suara sekecil apapun. Malam itu, malam yang tak akan pernah kulupakan seumur hidupku. Aku terbangun ketika mendengar suara srek, 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 seperti orang tengah menyeret sesuatu. Awalnya aku tidak menghiraukan suara itu, namun suara itu terus terdengar bolak-balik melewati depan rumahku. Aku curiga ada maling. Diam-diam aku berjalan menuju ruang tamu. Aku berdiri di depan jendela depan yang tertutupi gorden.
Kusingkap gordenku dan kuintip siapa yang dari tadi mondar-mandir. Apa yang kulihat saat itu menyisakan trauma yang mendalam sampai saat ini. Kulihat nenek-nenek dengan rambut terurai yang acak-acakan, berjalan membungkuk sambil menarik sebuah bambu. Kulihat sosoknya dengan jelas. Ia berjalan sambil melotot, marah menatap jalanan. Aku membeku di tempatku berdiri. Kepalaku terasa sangat dingin dan pening, seolah darah tidak mau mengalir ke otak. Nenek itu menoleh ke arahku. Dengan cepat, kututup kembali gordenku dan aku berbalik. Tiba-tiba, ku dengar pintu rumahku diketuk dengan pelan. Aku ingin berlari, tapi rasanya kakiku terpaku di tanah. Ketukan yang pelan itu berubah menjadi gedoran yang keras. Ia menggedor-gedor pintu rumahku, seolah akan merobohkannya. Lututku lemas, dan akhirnya aku bersimpu di atas lantai yang dingin, membelakangi pintu rumah. "Duk, kukaon duk, tulung, sikilku lara. Nak, bukakan nak, tolong kakiku sakit," ucapnya dari balik pintu. Kututupi telingaku ketika gedorannya semakin keras dan semakin keras. Bau anyir darah menyeruak masuk ke penciumanku. Aku hampir muntah karenanya. Jantungku berdegup dengan kencang seolah akan meledak. Aku ingin berteriak, namun suaraku seperti tertahan. Aku hanya bisa memejamkan mata dan berharap semua ini segera berlalu. Hingga kemudian gedorannya berhenti. Berhenti begitu saja seperti tertiup angin. Kembali, ku dengar suara bambu diseret. Suara itu semakin menjauh. Aku segera merangkak menuju kamarku. Kakiku sangat lemas dan tidak sanggup berdiri. Tubuhku menggigil ketakutan. Orang lain pasti pingsan jika di posisiku. Kurasa lebih baik aku pingsan dan tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya, daripada tetap sadar dan menghadapi situasi penuh teror. Aku duduk di atas kasurku sambil memeluk bantal. Tubuhku masih menggigil ketakutan. Kulirik adikku masih tertidur dengan pulasnya. Aku tidak tega membangunkannya. Malam itu aku sama sekali tidak tidur sampai fajar menyingsing. Paginya aku tidak masuk sekolah karena sakit. Aku demam tinggi sampai 3 hari. Setelah banyak keluhan dari masyarakat yang diteror setiap malam, akhirnya kepala desa mengadakan tahlilan bersama seluruh masyarakat desa. Kami tahlilan dan mendoakan semoga arwah beliau tenang di alam sana. Setelah menemuiku malam itu, sosok Mbah Pring sudah tidak muncul lagi. Gangguan-gangguan sudah tidak ada. Namun, perlu beberapa waktu bagi warga desa untuk memulihkan perasaan trauma mereka. Bahkan setelah 5 tahun berlalu, masih tidak ada yang berani melewati jalanan depan rumahku di malam hari. Aku sendiri pun masih trauma, bahkan sampai sekarang. Jika aku mendengar suara benda diseret di malam hari, aku langsung merinding. Teringat peristiwa menakutkan yang tak akan pernah